Shalom rekan terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah Friday Service 40 Minute online via Zoom yang diselenggarakan oleh Terang Eklesia Ministry dalam misi pernyataan misi Tuhan dalam dunia kerja. Kita siaran langsung dalam Facebook dan siaran tertunda melalui YouTube. Rekan terkasih, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya dalam firman Tuhan oleh Pendeta Pastor Ferdinand Huta Barat MPDK, dan worship leader kita oleh Ibu Hari Suryati. Juga untuk doa pembuka akan dilayani oleh Ibu Naomi, dan doa syafaat ada Amel serta rekan-rekan terkasih yang lain. Terima kasih, mari kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau menaikkan doa kita mau mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, untuk semua kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan, di pertengahan hari ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bahkan Engkau Tuhan Yesus memakai kami ya Tuhan Yesus di dalam pelayanan ini masing-masing kami Kau urapi Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, pengurapan secara khusus daripada-Mu saja Tuhan. Demikian juga yang akan menyampaikan atau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah pengurapannya Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang menyertainya. Demikian juga untuk pendoa syafaat dan pembaca pengumuman. Bahkan Tuhan, setiap kami yang ada di Zoom ini, bahkan para karyawan yang akan mendengarkan Tuhan Yesus, ibadah pada siang hari ini yang turut ambil bagian Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersatu hati ya Bapa. Biarlah seluruh jaringan Tuhan yang ada di kantor kami masing-masing, bahkan di tempat tinggal kami masing-masing, Engkau mengambil alih. Bahkan Engkau ambil alih seluruh pelayanan ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hadir di hadapan Tuhan dengan satu pujian. Pujian menguatkan bagi kita semua, mungkin bagi karyawan, dalam keadaan apapun, marilah kita tetap memuji Tuhan, yaitu di tengah ombak. Dengan judul lagunya, di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuh arah hidupku bagaikan kapal yang lalu diombang-ambing berharap kasihnya seolah tiada mampu perhatikan kehidupan yang orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tetesan air mata, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya Yesus. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang
tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombak ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kebiasaan air mata. Dia mengerti yang penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Tuhan mengenal hati kita dengan penuh penyesalan kita, dosa-dosa kita. Segala pergumulan kita, Tuhan mengerti. Segala masalah kita, Tuhan mengerti. Bagi para karyawan, Tuhan mengerti apa pergumulan kita. Di dalam pekerjaan kita, tetaplah semangat memuji Tuhan. Jangan gentar dan kecut hatimu. Tetap berharap kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan selalu mengasihi kita melalui doa kita, melalui pujian dan penyembahan kita. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Tuhan mengasihi kita semua. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, puji Tuhan. Ya, kita semua dalam keadaan baik yang bersama-sama dengan saya di aplikasi Zoom. Dan juga kiranya saudara-saudara yang menyaksikan Friday Service 40 Minutes pada saat ini streaming di Facebook, ya saudara-saudara yang sedang istirahat bekerja, sedang melakukan bisnis dan lain-lain hal, kiranya semua ada dalam berkat kasih karunia Tuhan. Dan saudara-saudara juga yang ada sama-sama dengan kita mungkin menyaksikan tayangan ini melalui YouTube, ya juga shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam kesempatan siang hari ini saudara, kita akan bertemu dengan firman Tuhan yang bertemakan integritas memimpin kejujuran. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 11 ayat yang ke-3. Amsal 11 ayat yang ke-3. Ya, sudah terlihat di layar. Saya baca untuk kita semua, Amsal 11 ayat yang ke-3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara-saudara terkasih, di dalam kehidupan kita, perjalanan aktivitas kita, apakah saudara saat ini sedang melakukan kegiatan-kegiatan
sosial misalnya, atau mungkin juga dalam kegiatan-kegiatan kerohanian sekalipun, merupakan sebuah aktivitas kita, merupakan sebuah langkah, bahkan pekerjaan kita. Tentunya saudara-saudara yang juga berdagang atau sebagai karyawan, pebisnis dan lain-lain, saudara-saudara, apabila kita melakukannya dengan kecurangan, maka apa saudara-saudaraku terkasih? Selain daripada itu tidak diinginkan oleh Bapa di sorga, itu adalah menyakitkan kita sendiri. Amin. Iya. Karena mau menyakitkan orang lain, menyakitkan kita karena kita berdosa. Ya, upah dosa itu ada ya saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, bicara mengenai kecurangan dalam dunia kerja, seolah-olah ini adalah sesuatu yang lumrah begitu ya. Nah, kalau nggak curang-curang dikit ya tipis-tipis aja lah gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa dapat lebih begitu ya. Ya. Nah, saudara terkasih, saya sedikit kesaksian kepada kita ya, beberapa hari terakhir ini saudaraku, saya ada berniat untuk menjual mobil ya, mobil yang kami gunakan sehari-hari saudaraku. Saudara terkasih, saya berupaya untuk apa? Apa yang ditanyakan, apa yang informasi yang diinginkan oleh orang-orang, saya apa adanya saja gitu. Bukan ada apanya. Gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, memang kilometer dari mobil ini, wow, jauh melebihi standar gitu, besar sekali gitu ya. Nah, tentu itu apa? Itu akan mengurangi minat orang untuk beli. Ya, itu akan dapat menurunkan harganya gitu ya. Ya. Nah, saya sampaikan saja di tengah-tengah kita, saudaraku, ya anggota keluarga saya begitulah ya. Ya, berkata bahwa ya itu hanya pergi keluar kota begitu ya. Ya, agak menutupi begitu ya. Karena kalau bilang itu digunakan untuk taksi online, malah itu nanti ya malah anjlok banget itu nanti harganya gitu ya. Lalu saya katakan kepada salah satu anggota keluarga saya ini, saudaraku, mengapa tidak apa adanya saja? Memang sering keluar kota ya, pelayanan begitu ya, wah ke Jambi, pedalaman ya, Sumatera beberapa kali, ke Jawa sering kali ya saudaraku. Tetapi juga saya menggunakannya untuk apa? Ya menambah penghasilan itu taksi online begitu ya. Iya. Saya katakan bahwa ya, bukankah ketika kita apa adanya, maka berapapun yang deal dibeli itu nikmat itu uangnya gitu ya. Itu menjadi berkah buat kita kan begitu ya. Indah merasakannya. Iya, nah sedemikian saudara, dan jelaslah memang ada beberapa yang datang, tapi ada salah satu yang berkata bahwa ya Pak, ini memang yang seperti ini memang lebih tepatnya ke pedagang Pak, seperti kami gitu ya. Kenapa? Karena kalau pedagang seperti kami ya kami masih bisa apa? Masih bisa atur itu nanti Pak. Kilometernya dimudahin katanya. Kan itu kilometer tua ya, dimudahin. Ini kilometernya jadi sedikit gitu ya. Ya sekarang itu kan 255.000 kilometer ya, itu ya. Untuk 8 tahun ya, itu bisa dikecilin Pak gitu ya. Nah, ya gimana namanya pedagang Pak gitu ya. Aduh, telinga saya sebenarnya itu panas mendengar itu ya. Ya, tetapi ini orang yang mau beli mobil itu ya, mobil kami begitu kan ya. Nah, jadi saya merespon dan memang yang mau beli ini memang punya keyakinan yang berbeda begitu ya, dengan kita begitu ya. Jadi ketika dia ngomong begitu, saya tidak tersenyum. Karena kalau saya tersenyum, seolah-olah mengiyakan begitu ya, curang-curang tipis gitu ya. Iya, toh? Tapi saya tidak langsung menasihati karena wah timingnya nggak pas gitu ya. Iya toh?
Tapi saya diam saja. Ya, dengan wajah yang biasa saja, tidak berubah gitu. Dan dia melihat wajah saya gitu ya. Dan saya paham kalau pria dengan pria itu bisa paham ya dari balasan mimik yang seperti itu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, sering kali orang masuk dalam apa? Seperti tadi lagu tadi itu ya. Ya. Seperti di laut ya. Diombang-ambingkan ombak itu ya. Ya, badai membawa ke kiri, membawa ke kanan. Nah, sekarang bagaimana kita dalam menyikapinya? Jelas bahwa saudaraku, ketika kita tidak menyikapi dengan benar, maka bisa akan tenggelam. Nah, firman Tuhan pada saat ini, saudara, menyatakan bahwa orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kata ketulusan di sini, saudaraku, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya atau dalam American Standard Version begitu ya. Itu ayat ini berkata demikian. The integrity of the upright shall guide them. Nah, jadi integritas itulah ya, yang memimpin kejujuran itu. Saudara-saudara terkasih, di sini dipakai ketulusan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya telusuri lagi, saudaraku, dalam bahasa aslinya, ya kata ketulusan ini, ya dalam bahasa Ibrani itu tumah, gitu ya. Artinya di bahasa Inggris ada dua, satu integrity, satu innocent. Innocent, ya. Innocent itu adalah apa? Kebersihan hati. Sama artinya dengan ketulusan, kebersihan hati. Nah, jadi kebersihan hati inilah yang memimpin kejujuran. Orang yang jujur dipimpin oleh kebersihan hati. Tetapi tumah itu dalam bahasa Ibrani juga mempunyai arti satu lagi, integrity. Integritas. Integritas artinya adalah apa? Kesetiaan pada nilai-nilai yang benar. Nah, saudara, saya amat sangat bersuka cita ketika bertemu dengan kata-kata itu. Ya, apabila ketika itu pun disatukan dalam satu, kebersihan hati di dalam apa? Mau setia pada nilai-nilai yang benar. Saudara-saudara, kita bicara kejujuran ini yang kita lakukan seringkali punya motivasi yang salah. Ya. Saya jujur ya karena ya dia tahu bahwa saya Kristen yang taat. Jadi jujur oleh karena motivasi supaya dia tidak berpikir, orang itu tidak berpikir bahwa saya sudah berubah, saya Kristen yang taat. Satu kali, saudaraku, ya ada pendeta bicara langsung kepada saya ketika di perjalanan begitu ya, perjalanan lalu ada kesenggol begitu ya. Iya dong, terus dia cerita sama saya, kalau saya itu udah mau marah ya, karena memang benar-benar dia salah begitu ya. Aduh, karena saya ingat saya pendeta aja gitu. Saya udah berpikir begini. Oh, jadi motivasinya apa? Motivasinya agar kependetaannya tidak tercoreng gitu ya. Motivasi yang tidak tepat dalam melakukan hal-hal nilai-nilai yang benar, saudara terkasih. Jadi kejujuran demi kejujuran juga harus dasarnya adalah hal yang benar. Maka saudara diperlukan apa? Ada yang memimpin supaya kita benar jujur di dalam jujur yang disebut lurus hati. Memang lurus, tapi bisa berjalan dengan lurus, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu, ya, tidak mengelabui, dan lain-lainnya.
harus motivasinya benar. Itu apa? Itu dia ketulusan, kebersihan hati. Yes. Nah, kebersihan hati dapat dari mana, saudaraku? Apakah kita dapat membersihkan hati kita? Oh ya, kita bisa menjaga, tetapi sesungguhnya yang dapat menyucikan bahkan menguduskan hati kita adalah Bapa di sorga, Roh Kudus. Amin, saudara. Maka kekudusan yang hakiki itu ada pada kita. Sehingga sedemikian kudusnya, sucinya hati Yesus Kristus yang tidak pernah berbuat dosa, maka jelas tidak pernah berbohong, menipu. Dasarnya adalah memang benar bersih, benar kudus. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi batu loncatan untuk melakukan ketidakjujuran gitu, saudara. Karena areanya, lingkungannya sudah kudus. Itu yang dari Tuhan, saudara. Maka kita perlu membersihkan diri kita, hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Lalu kemudian yang diperlukan dari diri kita sendiri adalah apa? Komitmen, ada integritas itu. Kesetiaan pada nilai-nilai yang benar. Bagaimana kita dapat setia untuk mempertahankan nilai-nilai yang benar itu yang sudah Tuhan beri bagi kita. Dari segala apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam mencari uang, dalam mencari jabatan, mencari pamor, ya, atau hal-hal lain, saudara. Inilah yang amat sangat diperlukan dari kita. Ada komitmen untuk berintegritas, untuk setia dalam nilai-nilai kebenaran daripada Kristus Yesus Tuhan itu. Saudara terkasih, sesungguhnya ketika kita sudah mendapatkan kebersihan, kekudusan, kesucian daripada Tuhan, maka tinggal mempertahankan saja untuk setia, amin, saudara, untuk berintegritas. Nah, maka dengan sedemikian, saudara terkasih, maka apa? Maka kebersihan hati itulah, saudara-saudaraku, integritas itulah yang ada dalam diri kita yang membawa kehidupan kita tetap lurus hati, yaitu jujur, saudara. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka setiap kejujuran yang kita lakukan, setiap kejujuran yang kita perkatakan, setiap kejujuran yang dilihat, dinilai, dirasakan oleh orang lain, itu adalah kejujuran yang berasal dari ketulusan, kebersihan hati kita. Itu adalah kejujuran yang boleh tercipta oleh karena apa? Oleh karena keberhasilan kita mempertahankan hati yang bersih dan kudus itu dengan apa? Dengan setia pada nilai-nilai kebenaran dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau pada saat kita mau berkomitmen melakukan hal ini, tapi di masa yang sama juga kita berpikir mengenai uang, begitu, saudara. Oh, kita mau lakukan ini, tetapi konsekuensinya ada. Oh iya, jelas ada. Kalau kita mau curang, mau licik, ya mungkin saja, ya dalam perhitungan manusia mendapatkan uang lebih besar, gitu kan? Karena ada kecurangan dalam berdagang, ya, ada kelicikan di dalam berbisnis, ya toh. Tentu kelicikan, kecurangan itu kan tujuannya untuk apa? Untuk memperbanyak keuntungan, penghasilan. Ini saudaraku. Tetapi, apakah yang sedemikian yang diinginkan Tuhan? Tetapi, apakah uang yang begitu banyak itu dapat kita nikmati dengan kenikmatan surgawi, saudara? Itu jadi pertanyaan. Tetapi, apakah langkah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara terkasih, kita jangan pernah lupa bahwa apa? Bahwa Bapa di sorga selalu mau meningkatkan kualitas saudara dan saya dan kita semua. Menguji kita, saudara. Dengan caranya Tuhan banyak sekali. Ketika kita perlu diuji, maka diuji. Dengan berbagai caranya Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih,
Seringkali kalau pemikiran manusia saja sudah ada tuh ya, falsafah dunia berkata apa? Kalau uang gak bersih, ya nggak enak, nggak dinikmatinya. Apalagi kalau uang panas, gitu ya. Wah, itu malah menjadi masalah. Sebenarnya falsafah dunia saja sudah dapat membawa kita kepada perbuatan atau kelakuan baik ya. Tetapi ini yang dari Tuhan, yang adalah apa? Bukan hanya baik tapi benar. Karena yang benar ya atau yang baik itu belum tentu benar, saudara. Tapi yang benar sudah pasti baik. Yang baik yang kita lakukan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang benar kita lakukan sudah pasti baik dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka setiap apa yang akan kita perbuat, saudara-saudaraku, biarlah kita dapat memperoleh sesuatu hal yang dari Bapa di surga. Dengan hati yang sungguh datang kepada Tuhan. Mau diperbaharui oleh Roh Kudus. Dengan rendah hati. Dengan lemah lembut, saudaraku. Memberi diri mudah dibentuk oleh Tuhan. Siap untuk melepas segala sesuatu yang kotor dalam diri. Siap untuk meninggalkan hal-hal yang tidak disukai, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Meminta. Ya. Tuhan membersihkan hati dan diri kita. Dengan kita berupaya untuk apa? Membersihkan diri. Meminta bahwa Tuhan lebih lagi menyucikan, menguduskan saudara saya. Saudara terkasih, berbicara berkat saudara saya dan orang lain, Alkitab berkata tidak akan tertukar, saudara. Itu semua dari Tuhan. Kita hanya melakukan free will, ya, kebebasan melangkah, kebebasan mengambil keputusan. Itu bicara aplikasi daripada firman, penerapan yang sesuai. Yes. Karena setiap apa yang kita lakukan melanggar kebenaran, Alkitab katakan ada ganjaran yang sesuai. Saudara terkasih, ada satu hal ya, sebelum saya tutup firman Tuhan, ada satu hal yang pernah saya dapatkan dari siaran di internet ya, dalam melamar pekerjaan. Wah, itu dibuat yang bagus-bagus begitu ya. Gitu kan ya, ya, mengerti komputer gitu kan. Ya. Oh tentu ya, oh diterima gitu kan ya, ya sebagai apa namanya administrasi, tapi ada mengerti komputer, oh diterima, oh ya kamu mengerti komputer, iya gitu. Oke lah, ini mejamu ya. Nah itu ada komputer, ada printer, ada ini ya. Nah, ya. Nanti itu ya supaya kamu nanti enak kerja ya di tempatmu. Ya, itu apa di komputer itu filenya nanti dibersihkan aja dulu ya, supaya nanti ada ruang untuk kamu pekerjaan dan lain-lainnya ya lebih nyaman nanti menggunakan komputer itu. Oke ya, silakan ya dimulai pekerjaannya. Ya, majikannya itu pergi ke ruang yang lain. Tetapi beberapa waktu setelah beberapa menit majikan itu datang lagi. Apa yang dilakukan oleh karyawan baru ini? Ya. Ini dilakukannya adalah apa? Dia sudah memegang kemoceng, sudah memegang lap, lalu dibersih-bersihkan itu komputernya. Ini bagaimana hati pikir daripada majikan itu ya? Dia merasa bahwa dia yang dilakukan benar ya, bersihkan dulu kan file-file, ini kan banyak file, bersihkan file-filenya supaya kamu nyaman bekerja di situ, kan begitu kata majikannya. Tetapi kan yang dimaksud majikannya adalah file-file yang ada di memori komputer itu, karena cukup banyak kan gitu ya. Nah saudara terkasih, ini sedikit ada ya kelakar ya sedikit, tetapi kita ambil maknanya bahwa apa? Bahwa ya akan amat sangat lebih baik apa adanya kita untuk melamar pekerjaan, untuk melakukan perjanjian bisnis, ya, untuk apa?
untuk bahkan melayani Tuhan apa adanya kita. Tidak berpikir bahwa wow, kita sudah lebih tinggi daripada orang lain, kita sudah lebih hebat, kita lebih senior dan seterusnya, saudaraku. Maka karena apa? Karena dalam perjalanan itu akan terlihat. Dunia bisa melihat, apalagi Tuhan bisa melihat. Ya, seringkali Tuhan memperlihatkan untuk apa? Untuk menguji saudara dan saya. Nah, saudara-saudara terkasih, maka saudara-saudara, setelah menerima pengudusan, ya, penyucian daripada Bapa di sorga dalam hati kita yang datang kepada Tuhan, maka kita memelihara kebersihan hati itu dengan setia dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Maka saudara terkasih, maka itulah yang akan mengalir melalui perkataan-perkataan kita. Itu akan mengalir dari apa yang kita lakukan perbuat, saudara. Maka yang terlihat adalah kejujuran yang hakiki, kejujuran yang murni, kejujuran yang dari ketulusan, kejujuran yang memberkati. Saudara-saudara terkasih, ketika orang-orang diberkati, maka mereka mendoakan saudara. Ketika majikan diberkati, maka Anda akan dipromosi. Ya, ketika Bapak, saudara-saudaraku, dunia ya dalam lingkungan saudara diberkati, maka saudaraku tentu ya kita anak Tuhan tidak lepas dari perhatian dan berkatnya itu. Haleluya. Terpujilah Tuhan, maju terus di dalam aktivitas kita semua, ya, dalam kenikmatan surgawi kita dapat rasakan dari setiap langkah-langkah aktivitas pekerjaan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, sedemikian firman yang telah Engkau percayakan bagi hamba sampaikan, dan dalam kesederhanaan hamba, kesederhanaan waktu dan hal-hal lainnya itu sudah tersampaikan, kiranya itu dapat Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami, dan pada saat ini kami berkomitmen untuk melakukan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk datang kepada Engkau, mendapatkan penyucian pengurusan daripada Engkau, hati kami menjadi bersih Tuhan, sehingga kami mudah untuk memelihara dan setia kepada nilai-nilai kebenaran-Mu, dan tolonglah kami agar kami mampu melakukannya, dan kehidupan kami akan penuh dengan kejujuran yang dari kuasa ilahi yang sungguh akan istimewa dirasakan sesama kami, terlebih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sungguh siap melakukan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Baik, terima kasih Pastor. Firman-Nya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Nani Vila Hayati. Silakan Bu Nani. Terima kasih buat waktunya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman. 1. Ibadah Free Day Service 40 menit dilakukan setiap hari Jumat jam 12 sampai 12.40. Minggu ke-1 dan ke-3 secara online. Minggu ke-2 dan ke-4 secara online dan onsite. Tempat di Cibubur. 2. Program sekolah misi Terang Eklesia secara online. Dasar sertifikat teologi, dasar lanjut sertifikat evangelis, bebas biaya pembelajaran, usia minimal 20 tahun ke atas, pendidikan bebas tahun ajaran 2026. Dengan pengetahuan konsep diri, keterampilan bagi umat aktivis dalam ilmu menginjil, teologi, dan penerapannya. Bagi yang mau bergabung dapat melalui telepon 08 11 969 1416.
Pengumuman yang ketiga, program khusus Sekolah Misi Terang Eklesia secara online malam. Pemuritan sertifikat teologi, pelayanan, sertifikat teologi dan evangelis. Apakah saya dan dia sudah dalam kehidupan kekal? Kebutuhan umat dan aktivis rohani untuk pemulihan ilmu, bersaksi, dan teologi dasar serta penerapannya. Interdominasi gereja beasiswa bisa mendaftar setiap awal bulan, telepon 0811 6961 416. Mungkin yang baru ini ya, yang baru ada tambahan, bisa di layar. STT Adonai program beasiswa penuh for free service atau yang masih belum pernah melayani nih ya, atau setengah for certified yang sudah melayani apply now. 0811 969 1416. Sekolah Misi Terang Eklesia, kuliah online malam interdenominasi, gelar S1, TH dan diplomat ya, DH, konsentrasi misi program pemulihan. Bagi yang melihat, silakan mendaftarkan diri Anda. Selanjutnya, yang kelima, doa fajar. Doa fajar setiap hari Senin sampai Jumat di jam 4 sampai jam 5. Doa fajar alternatif setiap hari Sabtu dari pukul 4 sampai 5.30. Boleh kita sebarkan informasi ini sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa. Yang keenam, untuk yang membutuhkan doa, kita Terang Eklesia Ministry, sahabat doa, bisa sampaikan pokok doa Anda melalui ya YouTuber Terang Eklesia Ministry, Facebook Ferdinand Terang Eklesia, WA 0858 13 96 9848 atau 0878 3847 atau 7536. Pasukan doa TEM akan berdoa untuk Anda. Nah, ada lagi satu pengumuman bagi yang tergerak hatinya atau ingin menabur, silahkan menabur untuk penjangkauan jiwa-jiwa ya di BCA 051 95 22 43 80 untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk menabur yang ini ya. Maaf. Menabur di ladang tuayan Terang Eklesia Ministry, rekening BCA 3422647837 atas nama Ferdinand Huta Barat. Dengan WA 0813 981 9863. Demikian pengumuman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Nani untuk pengumumannya. Kita lanjut tuh dengan doa syafaat oleh Evangelist Amel dan dilanjut oleh
Doa berkat oleh Bapak Pastor Ferdinand Huta Barat. Saya persilakan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, beribadah kami pada siang hari ini. Boleh Engkau ambil alih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, Engkau juga memberkati Bapa. Segala pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Pastor Ferdinand Tuhan, Engkau juga memberkati, menjadi taburan-taburan kami dalam menuai jiwa-jiwa yang ada Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini Bapa, jauhkanlah kami dari para bahaya Tuhan, bencana alam Tuhan, kecelakaan, apapun itu Tuhan, Kau juga memberkati segala sesuatunya Tuhan. Kau tutup bungkus, Kau ambil alih bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia kami di bidang perekonomian Tuhan. Biarlah para pemerintah yang ada Tuhan, dari Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta bawahannya Bapak bekerja bersinergi bersatu sama-sama Bapak dalam menopang bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan berkatilah sesama kami dimanapun berada ya Bapak. Tutup bungkus mereka, beri mereka kekuatan bersatu, kedamaian hati Bapa. Kami yakin percaya Engkau memberikan sesuatunya Tuhan. Kau Tuhan, jika ada teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, Kau juga memberikan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan percaya mereka boleh bekerja bukan dengan kekuatannya Tuhan, tapi dengan kemampuan yang Kau berikan dari kepadanya ya Bapa. Jika ada yang sakit, ada yang dalam kelemahan tubuh, Kau tutup bungkus ke mereka Tuhan, memberikan kekuatan, obat-obatannya mereka konsumsi Bapa. Mereka boleh mengalami pemulihan yang sempurna yang daripadamu Bapa. Orang tua yang merawat ya Bapa, Kau berikan kemampuan dalam pembiayaan di rumah sakit Tuhan, melalui obat-obatan Tuhan. Kau berikan jalan keluar, usaha yang dilakukan oleh mereka Tuhan, Kau juga Kau berkati ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan berkati juga terang eklesia ministry yang ada Tuhan. Setiap pos-pos pelayanan Injil Tuhan yang dilakukan setiap harinya Tuhan. Apapun yang dilakukan kami oleh terang eklesia Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada terang di dalam kehidupan setiap kami. Sekolah misi juga Engkau tutup bungkus Bapak. Setiap siswa-siswi yang ada yang telah Engkau utus, yang telah Engkau pilih, biarkan mereka boleh menjadi terang dan garam bagi sesama di sekeliling mereka ya Bapa. Mengenai jiwa-jiwa yang telah Engkau tetapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau memberkati dosen-dosen yang ada. Beri kekuatan, kemampuan dalam mengajar, mendidik, memberikan kesekolah, memberi kesabaran Tuhan dalam mendidik siswa-siswi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah spesial dari siang hari ini. Hanya nanti kami tutup di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Haleluya. Haleluya. Para saudara terkasih, kita akhiri Friday service 40 minute pada saat ini. Haleluya, ibadah yang sungguh luar biasa, dan tentu kita tidak berhenti selalu beribadah dalam langkah-langkah kehidupan kita, dalam penyembahan kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, kami siap menempatkan nama-Mu di atas segala kehidupan kami. Kami memohon kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami dalam doa dan kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Anugerah, berkat, karunia, dan segala apa yang ada pada Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan kita yang Esa. Ia akan memberikan, mencurahkan segala apa yang Ia mau sampaikan bagi kita di dalam keadilan dan kasih-Nya
hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Bapa di sorga, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Amin. Terima kasih pelayanannya Terima semuanya. kasih. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Shalom. Berkati semuanya. Shalom. Tuhan berkati semuanya. Shalom.